Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anakku semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat, terutama nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita dapat bertemu, bertatap muka lewat media online atau daring karena adanya wabah virus COVID-19. Dengan keterbatasan ini, marilah kita lakukan kegiatan belajar mengajar dengan yang baik-baiknya, meskipun kita belajar jarak jauh tidak mengurangi makna belajar kita. Yang berikutnya, saya mengucapkan selamat kepada anak-anakku semua yang telah naik dari kelas 8 ke kelas 9. Semoga selalu bersemangat untuk belajar. Sebelum masuk ke materi pelajaran, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Edi Widayanto, mengajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Marilah kita masuk ke materi pembelajaran hari ini. Coba perhatikan peristiwa alam berikut ini. Apa kira-kira peristiwa tersebut? Iya. Mengapa bisa terjadi petir? Perhatikan gambarnya. Peristiwa terjadinya petir ada kaitannya dengan materi hari ini, yaitu tentang listrik statis atau listrik tidak mengalir. Tentu anak-anak masih ingat waktu di SD peristiwa ini, yaitu sebuah penggaris plastik yang digosok dengan rambut kita, lalu kita dekatkan dengan supian kertas kecil-kecil. Apa yang terjadi? Iya. Mengapa penggaris plastik yang digosok-gosokkan pada rambut dapat menarik kertas kecil-kecil? Untuk dapat menjawab pertanyaan di atas, kita perlu memahami tentang atom. Atom adalah jika ada suatu benda atau zat, benda tersebut kita potong menjadi bagian-bagian yang sangat kecil. Bagian-bagian yang sangat kecil itu dinamakan atom. Sedangkan atom itu terdiri dari, yaitu inti atom dan dikelilingi oleh elektron yang bergerak pada lintasannya. Jadi elektron itu bergerak mengelilingi atom pada lintasannya. Sedangkan inti atom terdiri dari proton dan neutron. Jadi, partikel penyusun atom yang pertama proton.
itu bermuatan positif. Yang kedua, neutron tidak bermuatan. Yang ketiga, elektron bermuatan negatif. Misalnya, kita perhatikan susunan partikel zat padat. Zat padat terdiri dari partikel-partikel yang susunannya sangat rapat, lalu gaya antar partikelnya sangat kuat, dan bergetar atau bergerak di tempatnya. Kita perhatikan berikutnya. Nah, partikel-partikel zat padat ini, kalau kita ambil satu partikel, lalu kita perhatikan satu partikel itu terdiri dari atom. Jadi atom tadi bagian terkecil dari suatu zat. Nah, atom terdiri dari apa tadi? Yaitu neutron, lalu proton, neutron bermuatan netral, proton bermuatan positif, yang merupakan penyusun tadi inti atom. Dan yang ketiga adalah elektron atau bermuatan negatif yang bergerak mengelilingi inti atom pada lintasannya. Kita lanjutkan tentang teori atom. Atom terdiri dari partikel-partikel antara lain proton bermuatan positif, elektron bermuatan negatif, neutron tidak bermuatan. Proton dan neutron membentuk inti atom yang dikelilingi oleh elektron. Elektron dalam mengelilingi inti atom pada tingkat energi tertentu, semakin jauh dari inti atom, elektron semakin kecil. Atom netral jika jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Atom bermuatan positif jika atom kekurangan elektron atau kelebihan proton. Atom bermuatan negatif jika atom kelebihan elektron atau kekurangan proton. Berikutnya, model atom. Misalnya atom hidrogen. Kita perhatikan atom hidrogen. Ya. Yang di tengah itu inti atom. Inti atom tentu bermuatan positif karena ada proton. Untuk atom helium, untuk atom hidrogen, proton yang ada di inti atom berjumlah 1. Lalu elektron yang mengelilingi inti atom pada orbitnya juga berjumlah 1. Berikutnya, dua atom helium. Atom helium pada inti atomnya terdapat 2 proton dan 2 elektron yang mengelilingi inti atom. Berikutnya, berapa jumlah proton pada atom helium di atas? Coba perhatikan berapa jumlahnya. Lalu berapa jumlah elektron pada atom helium di atas? Coba perhatikan berapa jumlah elektronnya. Apakah atom helium di atas bermuatan listrik? Mengapa atom helium di atas netral? Coba
Kalian pikir semua? Sudah tahu jawabannya? Ya, kita bahas bersama. Berapa jumlah proton pada atom helium di atas? Perhatikan pada inti atom yang berwarna merah. Betul, jumlahnya 2. Jika anak-anak menjawab 2, berarti jawaban anak-anak betul. Lalu yang berikutnya, berapa jumlah elektron pada atom helium di atas? Betul. Jika anak-anak menjawab 2, jumlah elektron pada atom helium di atas adalah 2. Tepat. Berikutnya, apakah atom helium di atas bermuatan listrik? Nah, untuk menjawab ini coba perhatikan. Untuk menjawab tersebut kita perhatikan jumlah proton. Tadi jumlah protonnya 2. Lalu yang kedua, elektron yang mengelilingi pada inti atom pada orbitnya ini jumlahnya juga 2. Kalau jumlah proton dan jumlah elektron itu sama, berarti atom helium di atas dikatakan tidak bermuatan listrik atau netral. Jadi mengapa atom helium di atas netral? Jawabannya, iya, tepat. Jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Sekarang perhatikan atom litium atau disingkat dengan Li. Nah, perhatikan atom litium. Inti atomnya, lalu elektronnya. Perhatikan betul-betul. Kita lanjutkan. Berapa jumlah proton pada atom litium di atas? Coba perhatikan. Iya, betul. Jumlah proton pada atom litium ini adalah 3. Lalu berikutnya. Berapakah jumlah elektron pada atom litium di atas? Coba perhatikan. Yang bergerak mengelilingi inti atom pada lintasannya. Lalu, apakah atom helium di atas bermuatan listrik? Mari kita bahas selanjutnya. Mengapa atom helium di atas dikatakan netral? Iya. Sebelum kesimpulan, maka kita perhatikan dulu atom litium berikut. Berapakah jumlah proton pada atom litium di atas? Betul, jika anak menjawab jumlah protonnya 3. Lalu berapakah jumlah elektron pada atom litium? Ya, tepat. Jika anak menjawab jumlah elektronnya 3. Apakah atom litium di atas bermuatan listrik? Betul, jika anak menjawab tidak bermuatan listrik. Mengapa atom litium di atas netral? Siapa yang tahu? Iya, betul. Atom litium di atas netral karena apa? Jumlah proton pada inti atom 3 dan elektron yang mengelilingi pada orbitnya berjumlah 3. Jadi kesimpulannya apa? Jika demikian, bila mana atom dikatakan netral? Iya, tepat. Jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Berikutnya, muatan listrik pada atom. Perhatikan contohnya, atom natrium, lalu satunya lagi atom klor. Perhatikan gambarnya, yang ini atom natrium, sedangkan yang ini adalah sebelah kanan atom klor. Berikutnya,
ini elektron pada atom natrium berpindah pada atom klor. Berpindah. Berikutnya, penjelasannya, karena sesuatu hal, elektron pada atom natrium tadi dapat berpindah ke atom klor atau Cl. Berikutnya, ya, karena sesuatu hal, elektron pada atom natrium dapat berpindah ke atom klor. Sehingga natrium kehilangan elektron, maka natrium kekurangan elektron. Dan natrium menjadi bermuatan positif. Sedangkan klor menerima elektron, maka klor kelebihan elektron dan klor bermuatan negatif. Berikutnya, kesimpulan, bila mana sebuah atom netral dapat menjadi bermuatan Bila mana sebuah atom netral dapat menjadi bermuatan listrik, lalu ada berapa jenis muatan listrik? Yaitu muatan titik-titik dan muatan titik-titik. Berikutnya, bila atom kehilangan elektron, maka atom tersebut akan kekurangan elektron dan menjadi bermuatan listrik jenis apa? Berikutnya, bila atom menerima elektron, maka atom tersebut akan kelebihan elektron dan menjadi bermuatan listrik jenis apa? Berikutnya, sebelum kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya, kita lihat dulu. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.